Jadi setelah semuanya skemanya sama kayak yang sebelumnya, setelah semuanya udah selesai, dibuatlah si Irwan ini jadi dua. Gimana gua ngebahasainnya, gitulah kurang lebih. Dibuatlah si Irwan ini jadi dua. Tujuannya biar bisa di. Selamat datang di serial killer terbaru di channel Rizal Muk. Maaf banget kalau episode hari ini gua mungkin bawainnya akan sedikit marah-marah. Buat gua nih ada Rena sama Roland tuh jadi ngeliat anak kecil sekarang tuh jadi kayak pengen nyayang gitu loh, gak tegaan gitu. Karena ini kasus nih si Babe ini, capek kali aku nih mau nyeritain ini. Jadi si Babe ini kayak pada ceritanya di 1993 sampai 2010 tuh gak ketahuan kalau dia udah pernah 14 korbannya, gila lo bayangin aja lah. Dan selama itu gak ada yang pernah ketahuan. Nah kira-kira apa motif dia tuh ngelakuin sampai 17 tahun ke 14 anak ini? Siapin kopi dan juga 9. Sini gue ceritain. Kita mulai cerita hari ini di Magelang, Jawa Tengah di tahun 1961. Lahirlah seorang bocah dikasih nama Hasan. Bapaknya Hasan itu meninggal waktu Hasan ini masih kecil. Setelah meninggalnya bapaknya, emaknya kayak mana bang? Emaknya gak meninggal juga, justru emaknya malah setelah bapaknya ini meninggal nikah lagi. Sayangnya bapak tirinya Hasan ini gak bisa menggantikan peran bapaknya sebelumnya. Justru malah kehidupan Hasan tuh makin rumit, makin kasihan tuh gara-gara bapak tirinya inilah. Jadi sepanjang dia jadi anak tiri ini gak bener-bener disayang sebagai layaknya anak sambung gitu loh. Beli rokok segala macam, weh sini weh bocah. Itu ngomong itu sampai cepat-cepat begitu. Sampai ada satu momen yang bener-bener masuk di core memori dia ini, dibilang bapak tirinya ini bilang gini, weh anak lu jadi apa sih gedenya? Bisa apa juga gak bisa lu. Dasar anak gak guna lu. Itu yang keinget terus di core memori dia. Gak cuman secara verbal kata-kata gitu aja, fisik juga tuh sering gitu. Kurang lebih yang mendasari cerita kita hari ini. Dan gara-gara semua kejadian yang ada di rumahnya ini, Hasan ini tumbuh jadi anak yang penakut, sampai berdampak ke kegiatan sekolah dia. Di umur 12 tahunnya Hasan, kawan-kawan dia ini harusnya udah masuk SMP. Hasan telat setahun enggak dia. Kawan-kawannya udah masuk SMP, Hasan ini masih kelas 3. Telatnya tuh berapa tahun gitu. Lama-kelamaan Hasan ini mikir, rumah tuh gak jadi lagi tempat yang aman. Sekolah juga aku udah malu lah bareng sama anak yang di bawah dia umurnya gitu. Di tahun 1972 dia lah berpikir kalau mending aku nih cabut aja gitu dari rumah ini. Dia berpikir untuk merantau di Jakarta. Pikir dia solusi dari hidup dia ini di Jakarta itulah. Dia luntang-lantung sendirian di Jakarta. Tapi ternyata Jakarta itu bukan menyelamatkan dan bikin hidup dia lurus. Justru semuanya tuh baru dimulai di Jakarta inilah. Dan di Jakarta inilah Hasan kecil ini gak punya siapa-siapa. Dia lontang-lantung lah. Dia tidur di ruko orang lah, tidur di toko orang lah, di terasan begitu. Kerja juga ya serabutan aja. Ngamen ya ngamen, bisa nyuci piring tempat siapa. Apapun dia lakuin yang penting dia bisa hidup, bisa makan. Terakhir dia ini aktivitas sehari-harinya jadi pengamen. Itu ada di lapangan banteng di Jakarta Pusat. Nah disinilah semuanya baru dimulai. Selama dia di Jakarta Pusat ini, apalagi dia terlahir dengan mental kayak sebelumnya waktu di kampungnya, kan penakut dia. Udah lah jadi sasaran empuk preman-preman. Kayak ini bukan rahasia umum gitu ya. Kalau anak kecil yang kalian pada temuin di lampu merah itu pasti ada abang-abangannya. Kurang lebih yang dirasain sama Hasan tuh begitu. Setiap dia udah selesai sampai sore sampai malam gitu, pasti setoran tuh bosnya. Weh bocah sini lo, dapat berapa kawan ini? Store dulu. Tiap hari begitu diminta duitnya. Dan puncaknya si Hasan kecil ini sama preman-preman tadi tuh suruh melakukan sesuatu yang lu kalau pernah nonton Panginor tuh Andika yang 84 tuh pernah ampun oma cuci lebokna om gitu. Kurang lebih itulah yang dipaksain ke si Andika. Oh Hasan kok Andika sih? Jadi preman-preman di sekelilingnya Hasan ini sering ngajak dia ini adu panco. Dan itu gak sekali dua kali, berkali-kali. Udah mah dari kecil di keluarga Hasan ini, dari bapaknya begitu, sekarang dia ngerantau keluar dapat lagi perlakuan yang gak enak lagi. Lo bayangkan mental anak itu tuh tumbuh dalam kondisi yang kayak mana. Nah, sebetulnya Hasan ini masih punya kesempatan di perjalanan hidup dia ini jadi lurus. Jadi ada satu waktu lagi ngamen gitu lah di lampu merah gitu, dia lah ketemu dengan Pak Saputra. Pak Saputra ini ngeliat ini nih kasihan, dia kayak siapa nih, kasihan betul dia hari-hari pasti panasan lah, belum makan lah segala macem. Nah diajak ngobrol sama Pak Saputra ini. Udah kau ikut aku aja lah, kau ikut bapak nih ke Jawa Barat, di Kuningan tepatnya. Di sana bapak ini lagi ada ngurus kerbau, jadi ada ternak gitu. Kalau kau mau ikut bapak, kau kerja sama aku, nguruslah kerbau-kerbau ini. Akhirnya Hasan lah, dia ikut dia ke Jawa Barat.
Di situ hidup dia sudah mulai tenang. Dan di tahun 1982 menikahlah dia dengan wanita di sana yang ada di Jawa Barat tadi. Namanya adalah Era. Sebelum menikah, Hasan inilah sudah sempat jujur dia. Diceritakanlah semuanya sama calon istrinya. Namanya mau jadi pendamping hidup lah, dia sempat cerita, "Dek, aku nih sebetulnya nih masa laluku nih buruk loh, gak baik. Kamu yakin mau nikah sama Mas?" "Udah gak apa-apa lah Mas, aku terima Mas apa adanya. Kita jalanin aja bareng-bareng." Akhirnya menikahlah mereka berdua. Selama 10 tahun menikahnya si Hasan dan nama si Era, udah tenang tuh 10 tahunan, tapi balik lagi. Istrinya itu meninggal di pernikahan yang ke-10 tahunnya. Gara-gara itu Hasan tuh hancur lah hidupnya. Dan gara-gara dia frustasi begitu dari Jawa Barat itu, balik lagi dia pindah ke Jakarta, ngontrak di sana. Dia balik ke Jakarta dengan identitas baru. Jadi udah gak pakai lagi dia nama Hasan. Dia dikenal sama orang-orang sana tuh sebagai sebutannya Babe. Kenapa Babe bang? Jadi setelah dia pindah ke Jakarta itu dikontrakan, mungkin dia ngerasa iba, mungkin dia ngerasa relate ketika ngeliat anak-anak gelandangan gitu, anak-anak kecil di jalanan segala macem. Sering diurus sama dia, diajak pulang ke kontrakannya. Saking baiknya si Hasan ini sama anak-anak gelandangan gitu, warga sekitaran sana di kontrakan dia itu sampai bilang, "Ih, baik betul ya bapak ini ya." "Oh enggak Mas, aku nih memang sama dengan mereka. Aku juga pernah ada di posisi mereka." Ya kurang lebih begitulah. Nah tapi yang enggak warga-warga tahu, si Babe ini memang baik dia. Tapi rudal dia itu loh yang jadi masalah. Sebenarnya dia kalau gak ada rudal baik nih ceritanya, gak sejahat itu. Mungkin karena dia udah pernah pengalaman om itu tadi di atas tadi, itu yang bikin dia jadi agak menyimpang. Nah jadi anak-anak yang gelandangan ini sama dia tuh emang lagi seleksi gitu. Ini mana nih yang bisa kepala, gitulah kurang lebih lah. Emang Hasan lu pada pasti bingung kan kenapa dia ini kan udah pernah nikah bang, kenapa dia masih engkol gitu. Nah justru setelah meninggalnya istrinya ini, gara-gara trauma masa lalu itu loh, yang sama preman-preman tadi, mungkin itu yang bikin dia tuh jadi punya nyimpang kayak itu. Nah long story short, setiap harinya si Babe ini selalu bawa anak ke kontrakan dia. Range-nya tuh dari 7 sampai 12 tahunan lah kurang lebih. Gonta-ganti. Kenapa gonta-ganti? Emang sengaja diseleksi sama dia. Mana yang kira-kira bisa nih, mana yang kira-kira aman. Dia masih mitigasi resiko gitu. Karena menurut dia umur segitu tuh gampang gitu diolah. Sama kenapa selalu anak gelandangan? Itu bukan tanpa alasan. Kupikir lu semua juga pasti yang denger karena mungkin dia ngerasa relate dulunya. Mungkin iya. Tapi ternyata menurutku sih bukan itu ya. Setelah gue baca ini dari awal sampai akhir, kayaknya sih kenapa dia begitu gara-gara kalau anak gelandangan kan gak ada identitas, gak ada keluarga dan segala macem. Latar belakangnya dia tahu betul lah. Otomatis ketika semua yang dia lakuin ini udah berjalan nih, kakak ada nyari aman. Itu kurang lebih yang bikin dia sampai banyak, gak cuma satu soalnya. Bikin dongkol lagi. Setiap dia engkol, sebelum engkol itu dibun-bun dulu gitu. Jadi karena pernah sekali dia ngelakuin itu, terus ada penolakan. Nah pas pertama ini, setelah dibun-bun tuh gak ada penolakan. Makanya dia di kepala iblis yang dongkol dan dongo ini dia pikir, oh kalau gini enak ya gitu dia. Gua ada anak laki jadi nyeritain dia kesel gitu. Masuk di tahun 1993, di korban pertamanya namanya adalah Adit, 12 tahun. Ketemunya sama Adit ini di mana bang? Jadi si Babe ini yang disebut Babe itu hari-harian dia itu jualan asongan gitu loh. Dia ada warung asongan segala macem. Nah setiap anak gelandangan itu sering dinasihatin sama dia, udah pada makan belum le? Makanlah yang banyak gitu. Dikasih makan sama dia, kasih makan. Ya dirangkul lah pokoknya. Padahal dia lagi seleksi target nih, udah makanlah yang banyak gitu. Nanti kalau udah gede nih, Babe kasih kerjaan. Mereka tuh ngerasa kayak dapat sosok ayah gitu loh. Jadi ya nurut aja, iya be, makasih ya be gitu-gituan. Nah dari situlah ketemu sama si Adit ini. Adit ini anak sebatang kara. Jadi ada satu waktu sama si Babe ini diajak jalan-jalan sore gitulah ke daerah kuburan Rawat Ratai, ada di Pulau Gadung. Adit ya karena emang masih polos-polosnya aja gitu. Jadi dia gak pernah berpikir yang kayak mana. Jadi ya ayo-ayo aja gitu diajak sama Babenya ini. Sampainya di lokasi, mulai tuh mencongnya si Babe ini mulai dijalankan aksinya gitu. Tapi Adit ini walaupun sepolos-polosnya ngelawan lah deh. Maksudnya apa gitu, kan dia ngebrontak lah. Dan gara-gara ngebrontak itulah si Babe ini kepikiran, oh mak ini bocah kalau lari ngomong sama warga lah aku gitu. Akhirnya panik si Babe. Tapi dia udah siapin tuh tali rafia. Tali rafianya diiketin sama si Adit. Aduh kayak mana aku ceritain nama lu pada ya kurang lebih diikat begitu terus ditarik. Ya gitu kurang lebih begitu. Sorry ya Der ya, soalnya begini-begini mungkin aja YouTube ini kurang ramah nih sama gue nih. Jadi
Kalian visualisasi sendiri aja. Sampai akhirnya meninggal lah si Adit. Setelah meninggal itulah baru diajak pancung. Goblok kan. Situasi begitu tuh si Babe ini sempet ngomong, nah kalau begini kan udah gak bisa nolak lagi nih. Sakit emang. Dan setelah semua hal bejat yang dilakukan sama si Babe, ditinggal aja, ditinggal di kuburan itu, tinggal balik ke kontrakan dia. Dan sesuai dengan apa yang udah dia bayangkan sebelumnya, besok nih pasti udah bakal rame lah orang pada tahu. Betul, besok itu rame orang tahu nih nemu si Adit ini. Tapi balik lagi, Adit ini nggak punya siapa-siapa di sebatang kara, nggak ada identitas juga, dan kasus itu juga nggak berkelanjutan, dia lenyap aja. Babe kayak mana bang? Tenang aja dia, nggak ketangkep nggak apa dia. Dan setelah lewatnya si Adit ini, si Babe ini makin kepalanya makin, oh gini ternyata caranya nih. Dia mulai kepikiran untuk ngulangin itu lagi ke beberapa anak asuh dia. Betul aja, setahun setelahnya di 1994 dia ngajak satu anak namanya Ferry. Polanya sama persis, diajak ke tempat yang sepi. Waktu itu ada di tempat industrian gitu lah, di pabrik. Sama, kurang lebih sama kayak yang sebelumnya. Terus selesai ditinggal. Dan setelah si Ferry, kalau Adit sama Ferry ini butuh setahun, tapi karena dia merasa udah nemu celahnya nih, gak butuh setahun lagi, sebulan setelah Ferry itu ada lagi kasus yang sama lagi. Namanya yang ketiga ini namanya Doli, dieksekusi di salah satu bengkel terbengkalai gitu. Dan sama, udah diajak engkol segala macam, udah selesai tinggal. Jadi di waktu itu polisi tuh kayak bingung gitu, kenapa di area-area sini tuh selalu dapat laporan yang sama-sama, skemanya mirip-mirip lagi. Tapi ya itu tadi, nggak ada satupun yang naruh kecurigaan sama si Babe. Balik lagi nggak ada identitas kan segala macam. Dan setiap harinya si Babe itu ya normal aja, dia ngejaga warung asongan. Warga juga nanya, hari-hari seger amat be gitu. Iya nih Pak, alhamdulillah karena ngejaga anak yatim. Emang semakin si Babe ini sering ngelakuin itu, diulang berkali-kali dan gak pernah ketangkep nih, congkak dia. Aman lah ini kayaknya kalau bisa ulang lagi. Cuman dia mulai kepikir, kayaknya nih gak bisa kalau ku tinggal aja. Ternyata dari semua kegiatanku ini, satu yang bikin geger itu pasti penemuan mayat. Jadi dia mulai berpikiran kalau gua harus nemu cara yang lebih bersih lagi mainnya. Terbesitlah di pala dongkol dia ini untuk aja nih ku ilangin aja lah gitu. Nah cara baru inilah yang dipakai sama dia untuk korban selanjutnya. Namanya Irwan, umurnya masih 12 tahunan lah. Kalau semua yang sebelumnya itu selalu dilakukan di tempat yang sepi dan di luar dari jangkauan warga segala macem, Irwan inilah dieksekusinya di rumah dia itu, di kontrakan itu. Dan cara baru dia inilah yang dipakai. Jadi setelah semuanya skemanya sama kayak yang sebelumnya, setelah semuanya udah selesai, dibuatlah si Irwan ini jadi dua. Gimana gua ngebahasainya, gitulah kurang lebih. Dibuatlah si Irwan ini jadi dua. Tujuannya biar bisa bahkan lebih gila lagi udah dipotong lagi. Bahkan lebih gila lagi udah jadi dua gitu. Si Irwannya masih sempatnya ditaruh di kontrakan. Jadi selama beberapa hari bahkan. Jadi ada anak asuh dia yang baru tuh yang ditenangin sama dia, diajak kontrakan segala macam. Disitulah ada Irwan. Tapi gak ada yang sadar. Jadi dua bagian itu dipisah, satu ditaruh di kardus, satu ditaruh di plastik. Nah tapi karena waktu itu polisi itu sering patroli gara-gara kasus sebelumnya kan, jadi sering patroli. Si Baben lah mulai ketakutan dia. Udah mulai banyak patroli, udah gak aman nih, ketangkep juga lah aku nih. Nah si Irwan tadi belum beres sama dia. Sebelum itu sampai diberesin sama dia tuh, dia mulai kepikiran kalau dia mending kabur ke Magelang. Takut soalnya dia. Irwan kayak mana bang? Di plastik sama kardus itu dibawa sama dia. Dibawa naik bus, kasih kain segala macem tuh, kardus gitulah pokoknya, kurang lebih kayak orang mau mudik gitulah bawa barangan. Tapi kayak mana bang, kalau mobil pribadi mungkin lebih enggak, dia pakainya bus ya. Bus kan nggak mungkin kosong dia doang kan, nganter dia ke Magelang kan, pasti rame kan, ramean gitu. Orang pada curiga sebetulnya, Pak itu kardus nggak mau ditaruh di atas aja gitu. Oh enggak, sama dia dipeluk kayak gini. Takut soalnya dia. Alasan dia sederhana kayak, janganlah Pak, biar aku pegangin aja, ini soalnya oleh-oleh takut gampang pecah. Pala kau pecah. Tapi anehnya ya itu, di dalam bus itu kan banyak orang gitu, nggak ada satupun penumpang itu yang bisa nyium. Entah diapain lah sama dia ini. Nggak ada satupun yang curiga. Sampai ada satu waktu bis itulah lagi rest di Purworejo. Jadi dua bagian dari si Irwan ini kayak mana lah sama dia tuh jadiin satu, di kardus gitu, dibuanglah di kebun yang nggak keurus. Udah gitu aja, ditinggal tanpa ngerasa bersalah. Lanjut lagi dia perjalanannya ke Magelang. Sampainya di Magelang dengan identitas baru dia berubah namanya dan segala macem. Nama dia jadi Sunarto, dari Hasan Babe Sunarto. Dia pikir kalau gue ganti nama jadi Sunarto nih orang nggak akan ada yang ngecun lah kalau gue nih pelak bla 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 gitu. Seakan-akan dosa-dosa dia sebelumnya itu hilang. Sampai tepatnya di tahun 1998 menurut dia Jakarta udah mulai aman lagi nih. Balik lagi dia.
balik lagi ke Jakarta. Tapi sebelum sampai di Jakarta dia sempat mampir ke Kuningan. Itu di keluarganya istrinya tadi, istrinya mantan istrinya tadi yang meninggal. Dia mampir ke sana. Tujuannya bukan nengok keluarga. Dia itu masih ingat kalau istrinya ini ada tetangga namanya Teguh. Teguh ini lah yang bakal jadi tetangganya nih yang namanya Teguh itu 12 tahun kan. Diajak lah sama dia, ayo ikut babe jalan-jalan. Nurut lah sama anak segitu mah, mana sih bisa protes segala macam gitu. Nurut dia, diajak sama si babe ini. Diajaklah si Teguh ini ke pinggiran sungai. Dan di pinggiran sungai itulah semua pola yang sama itu dilakuin lagi sama si babe. Nggak kapok-kapok nih orang. Sama polanya kayak sebelum-sebelumnya. Bedanya kalau sekarang yang terakhir, setelah semuanya itu selesai, dimasukin ke karung, dihanyutin di sini. Harusnya di kasus yang Teguh ini harusnya dia kena nih, karena nggak kayak sebelumnya. Kalau sebelumnya kan nggak ada identitas dan segala macam. Ini kan anak tetangga dia kan, anak tetangga istrinya tadi, harusnya ketahuan. Betul, beberapa hari setelahnya tuh dicari nama warga. Ketemulah di sungai itu dalam kondisi kayak yang gue ceritain sebelumnya, di dalam kantong. Harusnya sidik jari segala macam itu masih ada. Cuman ya kayak mana lah kalau udah di air hanyut beberapa hari, udah hilang semua, nggak ketangkap lagi, lolos lagi dia. Dan sejak saat itu dia makin congkak, dia makin ngerasa nggak bisa kesentuh lah sama hukum. Dia balik ke Jakarta dan ngelakuin itu terus-terusan. Banyak lah. Tahun 2004 ada si Ardi di Magelang. Tahun 2007 ada si Rika sama Yusuf. Terus di tahun 2008 ada Rio sama Arif. Dan semua nama yang gue sebutin tadi itu sama kayak sebelumnya, anak gelandangan yang nggak ada identitasnya. Si Babe ini bener-bener makin pede dia untuk ngelakuin itu, bahkan di kontrakan dia, tempat dia tinggal. Karena dia percaya kalau orang-orang di lingkungannya ini percaya aja gitu sama dia. Karena sejauh ini kan image-nya bagus. Tapi kayak sebuah peribahasa, sepintar-pintarnya tupai melompat tuh pleset juga gitu kan. Apalagi 17 tahun ini gak pernah ketangkep nih. Ada satu kali dia ngelakuin tindakan bodoh yang membahayakan dia sendiri. Adrian namanya, Adrian 9 tahun. Babe pikir, dia gak riset-riset dulu dia. Babe pikir si Adrian ini sama lah kayak yang sebelum-sebelumnya. Jadi langsung dieksekusi sama dia di kontrakan itu lah, sama kayak sebelumnya. Terus setelah semuanya selesai dibagi jadi dua lagi, ditaruh satunya di plastik, satunya ditaruh di kardus air mineral gelasan, lo tau kan ya gitulah kurang lebih ditaruh di situ. Yang gila, salah satu dari dua bagian ini ditaruh di depan rumah dia. Pedagang asongan kan ada warung, kan ada bangku panjang gitu, nah ditaruh di bawahnya itu loh. Bangku itu kan yang pasti dipakai sama orang yang beli lah segala macam. Termasuk temen-temennya Adrian, yang anak-anak pang tadi tuh segala macam. Duduk di situ lagi ngobrol sama Babe dan Setin. Dia nggak pernah sadar kalau di bawah kursi atau bangku yang didudukin dia ini ada si Adrian. Sampai di jam 3 malam tuh dia kepikiran, bahaya juga lama-lama aku taruh sini nih lah, aku buang aja lah. Akhirnya dua bagian tadi itu dibuang sama dia. Satu ditaruh di, semuanya di jembatan, satu di jembatan di Cakung, satunya di jembatan yang ada di Pulau Gadung. Tapi ya itu begonya dia, nggak riset-riset dulu. Besok jam 7 pagi setelah, ya berarti 3, 4, 5, 6, 7, 4 jam setelahnya lah, warga pada geger. Keduanya bener-bener ditemuin sama warga. Rame lah hari itu. Polisi pada datang dan kebetulan di hari itu juga orang tuanya si Adrian ini lah nyariin keberadaan anaknya, karena dari kemarin gak balik-balik gitu. Cuman ya begonya si Hasan tadi itu lah, kalau masih ada wajah kan segala macam gampang diidentifikasi. Dari situlah ketemu orang tuanya. Dari pengakuan orang tuanya itulah ditanyakan terakhir, anak ini kemana bu, pak gitu. Kasih tahu sama mereka terakhir dia ini pamit ke rumahnya si Babe. Nah dari situlah tuh abis lah hokinya dia. Langsung didatengin sama polisi. Dia sempet ngelak dia pintar lah dia manipulasi, dia nggak mau ngaku dan segala macam. Tapi kan polisi nemu semua pakaian yang sebelumnya itu masih ada utuh di kamar dia, di rumah dia itulah dia eksekusinya. Pakaian masih pada tinggal sana. Akhirnya ditangkap dan dibawa lah kantor polisi. Awalnya nggak mau ngaku dia, tapi begitu udah didesak, diinterogasi gitu baru ngaku. Ternyata dari 1993 sampai 2010 total ada 14. Nah, long story short, akhirnya di tanggal 13 Desember 2010 divonis lah dengan hukuman vonis mati. Tapi faktanya sampai detik ini, mungkin sampai lo pada denger berita ini nih sekarang, dia itu masih hidup dan masih ada di LP Cipinang. Jadi karena alasan administratif dan segala macam dia masih hidup. Korban kan meninggal ya. Kira-kira aja menurut lo adil apa enggak gitu. Menurut gua nggak ada yang bisa menggantikan sebuah nyawa sih. Itulah sebuah kisah yang menceritakan tentang Babe Baikuni. Baikuni nggak tahu lah ya namanya dari mana lah ya. Mungkin orang-orang sana yang ngasih nama dia begitu. 4, 5, 30.